Shalom, selamat malam semua yang di Manokwari secara khusus dan semua saudara yang mengikuti dimanapun saudara berada. Ada beberapa saudara kita dari beberapa negara yang ikut bergabung lewat Zoom, Facebook, Instagram ini. Baik, puji Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa. Manokwari sangat dikenal dan sejarah mencatatnya adalah kota Injil. Kalau saudara pikir Papua ini begitu luas, luas pulau Papua ini yang untuk Indonesia belum Papuan begini, luas Papua untuk wilayah Indonesia ini hampir 3,5 kalinya Pulau Jawa. Ada begitu banyak wilayah, tapi kalau Tuhan memilih Mansinam Manokwari, pasti Tuhan punya rencana. Amin. Dan rencana itu sampai hari ini, bukan berarti kami yang di luar Mansinam, luar Manokwari nggak bertanggung jawab, tidak. Tapi kalau Tuhan sudah memilih Manokwari, Pulau Mansinam yang ada di Manokwari sebagai tempat pertama Injil Kristus Yesus Tuhan menjejakkan kakinya di bumi Papua ini, dengarkan, maka semua saudara yang hidup, lahir, tinggal di daerah Manokwari, saudara punya tanggung jawab yang besar. Loh, kok gak ada yang ngamen? Kalau nggak mau pindah sana semua, cari tempat lain. Kan saya sudah bilang, saudara yang lahir, hidup, dan tinggal di Manokwari. Jadi gak cuma yang lahir di sini, tapi yang sudah tinggal di sini, yang hidup di sini, saudara punya tanggung jawab. Karena Tuhan memilih Mansinam, pulau kecil itu yang menggemparkan dunia. Maka itu saudara-saudara gereja Tuhan di Manokwari, seperti doa Ibu Pendeta Parinusa tadi, luar biasa. Mendengar doanya aja saya gemetar. Manokwari punya tanggung jawab yang luar biasa. Tapi kalau kita lihat fakta hari ini, begitu menyedihkan Manokwari. Tidak sedikit, saya nggak tahu apakah dinas sosial pernah menghitung jumlah anak-anak yang terikat iPhone dan sejenisnya yang berkeliaran di mana-mana. Itu bukan tanggung jawab pemerintah, itu tanggung jawab kita, gereja Tuhan. Jangan minta pemerintah untuk ngurus mereka, ayo kita urus mereka. Apalagi kalau saudara punya rumah besar, ayo bagaimana caranya kita menyelamatkan mereka. Tadi Pak Pendeta Tos sudah berkata berulang-ulang, Tuhan tidak ingin kita membalas kasih-Nya karena gak sanggup. Tapi yang Tuhan ingin kita bagikan kasih-Nya itu. Jadi beda. Lagi sekali, Tuhan tidak ingin kita membalas kasih-Nya karena juga nggak sanggup. Tapi Tuhan ingin supaya kasih-Nya itu kita bagikan. Saudara, ini tugas kita. Ini arti Natal yang sesungguhnya. Lalu bagaimana caranya kita bisa membagikan kasih-Nya? Nggak susah. Apa yang ada pada kita, itu yang Tuhan ingin kita bagikan. Sebab apapun yang ada pada kita, saya mulai dengan orang yang pelit ini. Orang yang pelit itu punya berapa banyak pun, dengar baik-baik yang pelitnya. Orang yang pelit itu punya berapa banyak pun, tetap kecil buat dia, saking pelitnya itu tadi. Maka itu saya mulai dengan yang pelit. Sepelit apapun saudara, yakin nggak bahwa kita tetap punya sesuatu? Amin. Yang lain bagaimana? Yakin ya? Nah, sesuatu itu ayo kita bagikan. Sebab tidak ada seorang pun di hidup ini yang punya hak untuk memiliki sesuatu. Buktinya apa? Buktinya waktu kita lahir kita telanjang. Betul? Saya masih ingat Pak Pendeta Yakub Nawai almarhum tahun 91, kami sama-sama pelayanan keliling Eropa, dan salah satu kalimat yang Pak Yakub Nawai katakan,
gigi saja pinjam. Saya pertama nggak ngerti maksudnya apa. Lahir ompong, kalau mati sudah tua ompong juga. Kalau ada orang tua mati giginya lengkap pasti gigi palsu. Begitu kata Pak Yakob. Bayangkan gigi saja pinjam, nggak punya apa-apa kita. Maka itu kalau sampai saudara dan saya bisa seperti ini, berarti kita punya sesuatu yang kita bisa bagikan sebagai bentuk bukti kasih Tuhan kepada kita. Dia nggak perlu kita balas, tapi kita bagikan yang ada. Mau berbuat seperti itu, apa saja. Jangan pilih-pilih punya yang mana. Pokoknya saudara punya apa, bagikan. Nah, jadi tidak ada alasan untuk diantara kita sebagai anak-anak Tuhan nggak mau berbagi kasih itu, karena kita sudah dapat dari Dia secara gratis. Jadi semua yang kita punya itu pinjam dari Tuhan. Jadi kita tidak boleh memiliki itu untuk hak kita sendiri. Tidak. Mari kita baca ayat yang pertama ini. Inilah salah satu cara bagaimana kita bisa membagikan kasih yang kita terima. Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14. Kalimat pertama saja, ya. Kita tunggu di layar. Oke. Kalimat pertama kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Siapa? Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Stop dulu. Firman itu telah menjadi manusia. Pelan-pelan. Siapa firman yang disebut di ayat 14 Yohanes 1 ini? Tuhan Yesus. Karena Dia firman yang jadi manusia. Tapi setelah Dia kembali ke surga, maka Tuhan mau saudara dan saya yang sudah diselamatkan oleh firman itu, maka kitalah yang meneruskan menjadi firman. Maka itu kalimat kedua, diam di antara kita. Firman ini yang Tuhan rindukan. Nah, ini bentuk nyata kasih yang Tuhan beri kepada kita secara gratis. Kita diselamatkan, kita dimerdekakan dari dosa, dan kasih itu yang adalah firman itu sendiri sudah tinggal di dalam kita dan menjadi kita. Maka dimanapun saudara dan saya yang sudah percaya Tuhan Yesus dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus, dan kita diwariskan hidupnya Tuhan Yesus, maka kemanapun kita pergi, firman itu harus diam di antara mereka yang di luar kita. Saudara, ini kerinduan Natal yang dari Tuhan. Jadi dimanapun kita berada, maka orang harus tahu bahwa kita ini beda dengan yang lain. Karena firman yang pertama datang ke dunia sudah tinggal di dalam hidup kita, dan setiap orang akan melihat dan merasakan firman itu. Rasul yang sama menuliskan di dalam suratnya. Mari kita buka sekarang 1 Yohanes 1 ayat 1. Rasul yang sama, saudara kita yang sama, yang menulis Yohanes 1 ayat 14 di perjalanan penulisan firman Tuhan menjelang akhir sebelum kitab Wahyu, dia menjelaskan ini luar biasa. 1 Yohanes 1 ayat 1. Saya baca begini. Apa yang
yang telah ada sejak semula. Stop dulu. Siapa ini? Maaf, kita balik lagi ke Yohanes 1 ayat 1. Ya, Yohanes 1 ayat 1. Siapa yang sudah ada sejak semula? Ya, apa yang telah ada sejak semula? Ini siapa? Yohanes 1 ayat 1. Ayo, mana? Tunggu ya. Kalimat pertama pendek. Yohanes 1 ayat 1. Begitu saya tunggu dia, ya, belum baca karena harus tahu. Lihat Yohanes 1 ayat 1. Baca kalimat pertama. 1, 2, 3. Pada mulanya adalah firman. Pelan-pelan dulu. Ini yang akan dijelaskan oleh saudara kita yang sama menulis Injil Yohanes di surat ini. Nanti kita akan lihat. Saudara kita ini hebat sekali. Pada mulanya adalah firman. Tadi kalau Ibu Pendeta Shirley menyebut bagaimana pelayanan pertama di Oransbari. Iya, 2 minggu lalu Bapak ketemu Dr. Cynthia ada di Amerika. Iya. Saya cerita dan Dr. Cynthia ngikutin terus. Ketika pesawat tiba di Manokwari tahun 95 akhir, saudara, bukan dimulai dengan uang, bukan dimulai dengan fasilitas, bukan dimulai dengan koneksi, tapi semua dimulai pada mulanya adalah firman. Sepanjang hidup panggilan Tuhan, pelayanan saya tidak pernah dimulai dengan uang, nggak mulai dengan orang, nggak mulai dengan fasilitas, semua dengan firman. Puji Tuhan, ada berapa saudara kita dari Momi Waren, dari Manokwari Selatan hadir, guru-guru di Momi. Puji Tuhan, semua dimulai dengan firman. Apa saja yang dimulai dengan firman pasti dijamin oleh firman itu, dan itu pasti kekal. Kalau saudara mau mulai sesuatu dengan uang, catat, karena uang itu setan, kata Tuhan Yesus, maka setan yang campur tangan. Tapi kalau kita mulai apa-apa dengan firman, maka luar biasa. Anak-anak muda, dalam rencana pernikahanmu, jangan kau mulai pernikahan dengan seks dalam nama Yesus. Pasti hancur rumah tangga. Kalau kalian anak-anak muda mempersiapkan pernikahanmu, memulai dengan firman, artinya Tuhan yang berbicara bahwa Dia adalah jodohmu, itu firman, maka itu pernikahanmu selanjutnya luar biasa. Wih, saudara, kalau kita membahas satu kalimat ini saja, nggak akan habis berhari-hari, karena firman itu luar biasa. Firman, langit dan bumi dijadikan oleh firman. Ayat 3 Yohanes 1 ayat 3, semuanya karena firman. Segala sesuatu dijadikan oleh siapa? Oleh firman. Dan tanpa firman tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nggak ada. Kalau ada di antara saudara sedang bergumul hari-hari ini untuk mendapat sesuatu, saudara-saudara berjuang dengan segala kekuatan saudara, tapi kau tidak berhasil. Kenapa, Leon? Ada sesuatu? Tidak. Saya ulangi, kalau ada di antara kita sedang berjuang sekarang ini, rasanya hidup ini berat sekali, ke situ buntu, ke sini buntu, ke sana buntu, lakukan ini. Renungkan, diam sejenak di hadapan Bapa di surga, tunggu Dia berfirman apa kepada saudara. Maka begitu saudara dengar firman itu, kerjakan. Saya ingin berkata kepada semua saudara yang sering merasa kecewa dalam hidup ini, karena apa yang saudara rindukan gak tercapai, padahal sudah dapat koneksi ini, dapat surat ini, dapat disposisi ini, tapi kau tidak. Bersyukur kalau itu tidak, supaya orang tidak dipermuliakan karena menolong saudara. Cari firman dalam segala hal, tunggu Dia, karena segala sesuatu dijadikan oleh firman, dan tanpa firman itu gak ada satupun yang bisa dijadikan. Betapa hebat. Maka itu saya ulangi lagi,
Kalau ada di antara saudara sudah sekian bulan buntu di mana-mana, jangan berusaha lagi dengan kekuatanmu, tapi diam, pulang dari sini. Yang di rumah juga mengikuti, diam, tenang, dengarkan Tuhan bicara apa. Begitu saudara dapat firman itu, lakukan. Pesat tidak pernah milih untuk memiwarai, tidak. Tapi Tuhan kerja luar biasa. Ketika kami tiba di Manokwari atau saudara di Oransbari yang minta kami kunjungan, nah ternyata dari situ terus Ransiki, terus sampai ke Momiware. Nah Tuhan pimpinnya luar biasa. Jadi tanpa firman gak ada segala yang bisa dijadikan. Bisa jadi kalau pakai uang, tapi hasilnya beda. Kembali ke ayat 1, Yohanes 1. Setelah pada mulanya adalah firman, lihat kalimat kedua, ayat 1 menas. Firman itu bagaimana? Bersama-sama dengan Tuhan. Ya memang itu firman, dia itulah Tuhan. Dan firman itu adalah Tuhan sendiri. Nah, untuk mengerti ayat ini, saudara, satu kali Roh Kudus mengingatkan saya. Dulu ya belum ada digital seperti ini. Kalau merekam pakai kaset, ya. Jadi tahun 70-an itu saya kalau khotbah di mana-mana merekam, bawanya ribet karena tape-nya besar-besar, harus pakai kaset, diduplikat lagi. Nah, setelah ada radio, ada televisi, ada alat-alat yang lain, kalau saudara bicara, bisa nggak suara saudara sampai ke Amerika walaupun saudara ada di Manokwari? Bisa, karena sudah direkam. Tapi itu suara siapa? Suara kita, walaupun nggak ada orangnya. Nah, itu cara mengerti ayat 1 ini. Firman itu, saya tambahkan satu kata, tadinya bersama-sama dengan Tuhan, karena firman itu adalah Tuhan. Tapi firman Tuhan bisa direkam tidak? Nah, ada Alkitab. Boleh nggak saya ganti kata ini? Kalau firman itu awalnya bersama-sama dengan Tuhan, bahwa pada suatu saat nanti antara Tuhan yang berfirman dengan firman itu bisa dipisah. Saya tanya, bisa nggak terjadi? Bisa, nggak usah Tuhan, kita saja. Ya, sekarang apalagi teknologi di smartphone. Dulu orang cuma bisa telepon, sekarang bisa kirim voice note. Betul nggak? Nah itu contohnya. Walaupun saudara di Amerika, kalau ada anak saudara, ada kakak, ada adik, ada pacarmu di Eropa, di Australia, di Amerika, saudara nggak perlu telepon lagi ke sana, cukup voice note, suara saudara direkam dan kirimkan. Sama nggak bahwa suara itu adalah saudara dan suara adalah suara itu? Sama atau tidak? Cepat yang lain jawab. Sama. Nah seperti itu, kalau saya baca, kalau firman itu pernah bersama-sama dengan Tuhan, karena firman itu adalah Tuhan sendiri, maka pada suatu saat firman itu nggak bersama-sama dengan Tuhan lagi, karena ayat 14 tadi, firman itu telah menjadi siapa? Menjadi kita. Ini yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kita. Saya harap ini bisa menolong setiap pribadi kita untuk mengerti Yohanes 1 ayat 1. Kita kembali sekarang ke 1 Yohanes 1 ayat 1. Bersyukur kepada Tuhan ada seorang saudara kita namanya Yohanes, murid Yesus ini, yang begitu luar biasa. Dia menulis Injil Yohanes dengan cara yang hebat sekali. Apa yang telah ada sejak semula, siapa itu? Firman. Oke? Firman itu telah menjadi manusia, Yesus Kristus Tuhan. Natal kita rayakan. Tapi ada waktunya firman yang telah jadi manusia terus kembali ke surga.
Dan saudara dan saya sebagai murid-muridnya yang harus meneruskan firman jadi manusia itu. Wih, ini luar biasa, saudara. Nah, ketika firman itu tinggal di hidup kita, dikatakan satu, yang telah kami dengar. Wajar, karena firman itu berbentuk suara. Ya, kalau kita bicara kan berbentuk suara, betul? Nah, waktu saudara kirim voice note ke seseorang atau siapa saja, itu kan suara. Nah, suara itu suara siapa? Suara kita yang kita kirim. Nah, suara itu bisa mewakili diri kita enggak untuk orang yang menerima voice note itu? Bisa. Nah, seperti itu. Kalau firman itu ada di hidup saudara dan di hidup saya, maka waktu kita berbicara apa saja, orang mendengar. Bukan kita lagi yang bicara, tapi Tuhan sendiri lewat hidup kita. Seperti kesaksian Ibu Sherry tadi. Baru dengar loh Papa kesaksian Daniel itu tadi. Bayangkan dari Papua bisa nyambung ke Tapanuli di Sumatera Utara. Ada papanya Daniel belum ngomong ke orang tuanya kalau pakai nama itu. Ini caranya. Firman. Satu yang telah kami dengar. Terus yang kedua Yohanes nulis apa? Ini luar biasa. Yang telah lihat dengan mata kami. Nah, yang telah kami lihat dengan mata kami. Renungkan. Sebetulnya suara itu bisa dilihat enggak? Tidak bisa. Suara itu enggak bisa dilihat. Lalu bagaimana suara bisa dilihat dengan mata kami? Ayo mikir. Ayo coba yang lain mikir, bagaimana suara bisa dilihat dengan mata? Yang di rumah juga mulai mikir. Iya, nampak siapa? Ayo lu kok ragu-ragu? Ayo, kalau saudara tidak mau jawab, tidak makan malam ini. Hari ini nanti ada masakan di bulu, di bambu, pakai pangi lagi. Aduh, ini ada orang Manado di Belanda yang suka pangi. Maaf, tidak bisa kirim ya. Di download saja, saya foto. Saudara, ayo jawab. Bagaimana firman itu bisa dilihat dengan mata? Saya nggak ngerti. Kalau saya nggak jawab, saya akan stop ngajar. Percuma diteruskan. Ya, hasilnya apa? Tadi kan firman itu suara. Jelas kalau yang pertama yang telah kami dengar. Tapi kalimat kedua yang telah kami lihat dengan mata kami. Jadi firman itu siapa yang bisa dilihat itu? Iya, siapa manusia itu? Nah, ngomong saya gitu susah bener dari tadi. Ini kayak ngajar anak TK. Maaf. Jadi firman yang kedua nggak cuma didengar, tapi bisa dilihat dengan mata. Pelajar, adik-adik SD, SMP, SMA, mahasiswa, karyawan, ASN, dimanapun saudara berada, orang nggak boleh hanya melihat diri saudara, tapi harus melihat karakter firman ada di hidup saudara. Pemilik usaha, pengusaha, jadilah firman di antara semua teman-teman bisnis, di antara semua karyawan saudara. Jadilah firman yang bisa dilihat. Guru-guru, dosen-dosen, jadilah firman yang bisa dilihat dengan mata mereka. Ini kerinduan Tuhan yang sudah pensiun. Jangan cuma keliling-keliling ngerumpi sana, ngerasa membicarakan orang sana. Awas. Jadilah firman yang bisa dilihat dengan mata teman-teman saudara-saudara kita yang lain. Amin. Siap untuk itu? Maka itu berkali-kali Tuhan bicara di perjanjian baru. Biarlah kita jadi surat yang terbuka.
Jadi pada akhirnya untuk kalimat kedua ini begini kesimpulannya. Kalau firman itu sudah bekerja begitu hebat di hidup kita, maka orang tidak perlu cari Alkitab, nggak perlu. Sebab mereka sudah lihat firman itu hidup di hidup kita. Ya tepuk tangan dong. Ini kerinduan Tuhan. Tapi bukan begini loh. Tiap ngomong keluar ayat, garuk-garuk keluar ayat, ngupil keluar ayat. Awas kamu. Orang malah nek nanti. Tapi karakter firman itu yang bisa dilihat oleh orang lewat hidup kita. Dan itu dengan sendirinya. Itu gak bisa dibuat-buat. Apa yang kita baca, yang kita dengar, yang kita renungkan, itu membentuk pikiran karakter kita. Dan itu akan terjadi lewat kata-kata kita, lewat cara kita mengambil keputusan. Yang ketiga, saudara akan kagum lagi, yang telah kami buktikan. Jadi orang-orang di sekitar kita, saudara-saudara di sekitar kita, tidak boleh hanya mendengar firman dari mulut kita, tapi mereka harus melihat firman itu jadi kenyataan di perbuatan kita. Tapi tidak cukup sampai di situ, maka firman itu harus mereka buktikan. Wih, ini luar biasa. Jadi kata yang telah kami saksikan, artinya firman itu telah dibuktikan. Nah, saudara dengarkan ini. Kalimat ini saya akan berikan kepada saudara. Dan semua manusia di dunia punya konsep yang sama. Orang lebih percaya perkataan kita atau perbuatan kita? Nah, ini firman yang bisa dibuktikan. Maka itu saya katakan tadi, kalau firman itu bisa dilihat dengan mata, artinya kita nggak perlu tiap kali apa ngomong ayat, hafalkan ayat. Tidak. Orang malah nanti lari dari kita. Tapi firman itu mereka buktikan bahwa apa yang mereka dengar dari mulut kita, itu yang kita lakukan. Nah, sehingga kalau perkataan kita dan perbuatan kita itu sama, cepat jawab pertanyaan saya. Orang-orang yang kenal kita akan berkata apa? Kalau yang kita katakan dan kita buat itu sama. Ayo, orang-orang akan berkata apa tentang kita? Apa? Jadi pendeta? Oh, punya integritas. Ini yang diperlukan. Maaf, tidak sedikit anak-anak hamba Tuhan jadi bisa respect, nggak bisa menghormati kehamba Tuhanan orang tuanya. Cuma satu alasan, apa yang orang tuanya khotbahkan di gereja tidak dilakukan di rumah. Jangan harap anak-anak hamba Tuhan itu akan menghormati Tuhan juga. Setuju nggak saya berkata ini? Maka itu ini penting. Jadi akhirnya firman harus dibuktikan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka itu kalau mereka cuma tahu kita rajin ibadah, rajin ke gereja, tapi cuma kelihatan Kristen kalau hari ibadah atau hari Minggu, tapi di hari lain nggak nampak sama sekali, maka kasih itu belum sampai terbagi kepada mereka. Gagal. Puncak dari semua ini saya kaget yang keempat juga. Dan yang baca, ayo, dan yang telah kami raba dengan baca dengan tangan kami. Nah, ini bagaimana ceritanya? Pertama saya minta Roh Kudus ngajar, kok bisa begitu? Firman itu pada akhirnya bisa diraba dengan tangan mereka. Coba renungkan.
Natal tidak akan ada artinya kalau saudara dan saya tidak menjadikan firman itu begitu nyata di hidup kita, sampai orang-orang yang dekat kita, yang tahu kita, yang belum tahu kita, tapi hari itu mereka bertemu kita, sampai mereka bisa meraba firman dengan tangan mereka. Coba renungkan, beri satu kata atau satu kalimat pendek. Kira-kira kalimat ini bentuknya seperti apa kalau firman itu sudah jadi manusia, yaitu saudara dan saya? Kira-kira kalimat apa, kata apa? Orang bisa meraba firman dengan tangan mereka. Jangan bilang, oh meraba Alkitab, bukan. Ayo, cepat, gimana kira-kira? Sampai orang-orang itu bisa meraba firman dengan tangan mereka. Wih, saya pertama dapat ini, bilang, wih ini dahsyat sekali. Ayo cepat jawab. Melihat perbuatan orang. Bagaimana? Melihat perbuatan orang. Melihat perbuatan orang. Hampir betul. Maju lagi. Ayo yang lain. Yang di rumah, Leon, kamu bisa baca nanti ya komennya. Ini cucu saya Leon ini lagi menunggu jadi operatornya. Tulis yang di Zoom, Instagram, Facebook. Gimana caranya? Bentuknya seperti apa? Kalau firman itu sampai bisa diraba dengan tangan orang-orang yang ada di sekitar kita. Pokoknya saya tunggu saudara jawab. Sampai 10 menit gak jawab, saya turun. Ayo. Cepat. Taruhan. Ada yang jawab? Kalian bacakan. Tidak, belum ada. Belum ada. Ayo. Cepat. Bagaimana caranya ini? Kalimat apa yang tepat? Apa ini? Setelah firman itu didengar oleh mereka, akhirnya mereka melihat firman itu dengan mata mereka. Akhirnya mereka juga bisa membuktikan firman itu ada. Dan klimaksnya mereka bisa meraba firman dengan tangan mereka. Ini luar biasa, saudara. Pak, ada yang tulis melihat surga. Melihat surga. Ya, terlalu rohani itu. Apalagi Leon, bacakan. Belum? Ada yang bilang perbuatan sama banyak orang percaya. Ya. Terus ada lagi, sabar. Di mana ini? Sebelah kanan bawah pojok itu kamu klik ada chatting. Ya. Oke. Tingkah laku sehari-hari. Apa? Dalam? Lihat tingkah laku sehari-hari. Iya, tingkah laku sehari-hari. Belum tepat sudah diraba dengan tangan ini, susah bener. Kasih. Bagaimana Pak Pendeta Max? Iya, firman sudah menjadi daging betul, tapi bagaimana? Diuji dalam hidup kita. Diuji, bukan. Susah benar. Ada lagi, kasih. Ada lagi. Kasih. Oke, tapi seperti apa? Satu lagi. Ayo dari Manokwari jawab. Ayo apa? Susah benar. Oh. Meriah. Bagaimana Bu Pendeta? Pemberian. Diraba dengan tangan. Apa ini? Apa? Dibagi. Tolong sampaikan suaranya dari sana. Apa? Berbagi kasih. Salah semua. Ada lagi sini. Ada lagi apa? Pengampunan. Oke, saya jawab. Saudara, kalau jalan bersama walaupun gak kenal orang, senggolan enggak? Enggak. Loh, kalau jalan bersama enggak kenal bisa senggolan enggak? Kalau padat begitu. Nah, jadi orang di sekitar kita waktu tanpa sadar dia nyentuh kita seperti perempuan yang pendaran 12 tahun itu. Sentuh saja jubah Yesus. Ada mujizat. Nah, walaupun karena pandemik kita harus social distancing, tapi ya bandel juga kita ini. Betul? Dekat-dekat juga. Mama saya mikir kalau jarak 1,5 meter repot juga. Apalagi model kita orang Indonesia nggak mau antri. Oke? Nah, jadi akhirnya mereka bisa meraba, kita enggak. Loh, bisa nyenggol kita enggak? Nah itu maksudnya, kok susah betul dari tadi. Ditanya begitu lama. Jadi saudara,
akhirnya Natal itu kemanapun saudara dan saya pergi, begitu orang bersentuhan dengan kita, mereka akan merasa sesuatu. Beda yuk, itu tepuk tangan, harusnya begitu. Itu kuasa firman. Seharusnya, maaf saya balik dulu. Orang yang punya roh jahat, ya walaupun tidak semua, tapi semua pasti bisa. Maaf, orang yang punya roh jahat, kalau kita dekat dengan orang itu merasa ada yang gak enak. Pasti. Nah itu dia. Oh. Kalau roh jahat bisa begitu nyata, seharusnya apalagi firman Tuhan yang bekerja di hidup kita, mereka harus bisa tahu ini orang kok beda walaupun gak kenal. Itulah bukti firman bisa diraba dengan tangan mereka. Wih, ini luar biasa. Saudara, saya mau katakan, tapi jangan saudara berpikiran lain lagi. Kalau 1 Yohanes 1 ayat 1 terjadi di hidup semua murid Yesus, tidak perlu ada ibadah gereja, nggak perlu ada gereja, nggak perlu ada sekolah teologi lagi. Sebab kemanapun kita pergi, orang merasakan firman itu dan mereka bisa menyentuh firman itu dengan tangan mereka. Ini yang dicari oleh Tuhan selama ini. Maaf, yang masih kaget mendengar pernyataan saya jelaskan. Apalagi di tanah-tanah Kristen seperti Papua, seperti Maluku, Timor, Toraja, ya, tanah Tapanuli, Nias, Mentawai, maaf, dengarkan. Banyak gak orang rajin ke gereja? Banyak. Tapi di hari-hari lain gak ibadah? Lain. Nah, ini loh. Jadi ternyata yang dunia butuhkan bukan ibadah gereja. Yang dunia butuhkan bukan liturgi gereja. Yang mereka butuhkan adalah firman yang bisa tinggal dengan mereka di sana. Amin. Itu yang dibutuhkan. Maka itu kalau semua kita menggenapi 1 Yohanes 1 ayat 1, inilah Natal yang sesungguhnya. Yesus yang sudah jadi manusia adalah firman yang jadi manusia. Dan ketika dia sudah kembali ke surga, maka tugas kita murid-muridnya yang melanjutkan pernyataan itu. Kalimat berikut tentang firman hidup. Nah, berarti bukan firman yang mati. Firman yang mati itulah Alkitab, karena dia buku. Betul? Dan firman yang tertulis di buku Alkitab harus pindah ke hidup kita, bukan dihafalkan. Beda. Maka itu saudara cari di seluruh Alkitab, tidak ada perintah hafalkan. Tidak. Semua agama di dunia perintahnya menghafalkan kitab suci. Kenapa Tuhan kita beda dengan Tuhan yang lain? Karena kalau cuma menghafal jadi munafik, maka itu cuma bisa mengucapkan saja. Bahkan ada beberapa mereka pintar baca tapi nggak ngerti. Saudara, beda. Jadi Tuhan ingin firman yang mati yang tertulis di buku namanya Alkitab, kitab suci, kitab Injil harus pindah ke hidup kita. Maka firman itu jadi firman yang hidup. Maka itu karena firman itu hidup, orang bisa melihat, orang bisa membuktikan, dan orang bisa meraba dengan tangan mereka. Wih, ini luar biasa. Maka itu izinkan mulai hari ini. Berapa saudara, rekan-rekan saya, anak saya pada daerah, wih, tanggal 2 sudah merayakan Natal. Saya bilang ini Papua, saya bilang begitu. Nah, Natal dirayakan tiap tahun tidak ada gunanya kalau Natal itu sendiri, putra Natal itu Yesus Kristus Tuhan, tidak hidup di dalam kita. Ini yang Tuhan cari di antara kita. Maka itu pulang dari sini terus berjuang, berubah,
dari mulai otak kita, itu Roma 12, pembaruan budimu, pembaruan mindsetmu, pembaruan cara hidupmu, itu Roma 12. Nah, dari otak dulu. Kalau otak kita dirubah, cara berpikir kita dirubah, maka mata kita berubah juga. Betul? Orang yang pikirannya diisi, orang yang pikirannya diisi percabulan, ngelihat apa saja, sudah gila ini orang. Ngerti nggak? Orang yang isi di pikirannya uang melulu, maka ngelihat apa saja harus jadi duit. Orang yang otaknya dikuasai kebencian, melihat orang siapa saja itu musuh. Orang yang otaknya diisi dengan iri hati, dia nggak pernah puas dengan dirinya selama masa kurang, karena dia iri dengan orang itu. Orang yang hidupnya diisi dengan pikirannya diisi dengan kesombongan, kelihatan dari cara dia bicara. Betul? Nah, maaf, hamba Tuhan pun, majelis gereja pun, penginjil pun belum tentu pikirannya diisi oleh firman ini. Boleh nggak saya berkata seperti ini? Maka itu mari hari ini mulai dari yang paling atas, otak kita, mindset kita diisi apa? Anak-anak muda, engkau tinggal di Manowari, tapi kalau pikiranmu Jakarta terus, kamu jadi orang aneh tahu. Tinggal di Manowari, tapi seorang Jakarta, malu. Lo betul tidak? Karena pikiranmu ingin begini. Maaf. Ayo kita jujur masing-masing kita. Hari-hari ini pikiran kita diisi apa? Dikuasai siapa? Terpujilah Tuhan kalau otak kita seperti Roma 12 diisi oleh firman, pembaruan, maka nggak ada yang lain. Nah, kalau otak kita sudah dikuasai firman, mata kita pun, telinga kita pun, cara melihat sesuatu, cara mendengar sesuatu beda. Termasuk mulut kita pun nggak akan ada kata-kata yang kotor karena firman. Terus turun dari mulut kita sampai ke hati kita. Sama, orang yang pikirannya diisi percabulan, diisi duit, diisi hati, sakit hati, hatinya pun beda. Betul? Tergantung apa yang ada. Terus di seluruh hidup kita akhirnya, kalau dimulai dari pembaruan akal budi kita, saudara, maka kehidupan kita akan menyatakan firman itu. Semua tindakan kita dikuasai oleh firman itu. Maka itu sampai orang-orang di sekitar kita bisa meraba firman dengan tangan mereka. Wih, ini dahsyat sekali kalau itu terjadi. Ini kerinduan Tuhan, supaya firman itu menguasai kita semuanya. Bagian terakhir, saudara, ini konsep penting dalam kehidupan kita. Itulah yang kami tuliskan kepadamu sampai ayat ini. Jadi sudah ditulis lewat di Alkitab, maka kita harus melanjutkannya dengan sungguh-sungguh lewat semua pernyataan hidup kita ini. Ayat berikut, biarlah ini menjadi kekuatan buat kita semua untuk kita menang menghadapi semua tantangan yang ada. 1 Korintus 2 ayat yang ke-6. 1 Korintus 2 ayat yang ke-6. Kita harus melihat posisi kita di mana. 1 Korintus 2 ayat yang ke-6. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang. Pelan-pelan. Jadi Tuhan mencari di antara kita generasi murid Tuhan Yesus, anak-anak Bapa di surga yang telah matang. Apa kata lain matang? Dewasa. Mulai
menuju kedewasaan. Apa yang diberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang? Perhatikan, ternyata ada 3 hikmat. Satu, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini. Berarti dunia punya hikmat nggak? Punya, ya. Apa itu hikmat dunia? Itu tadi pagi, ya. Kami diminta, ada satu perusahaan yang selesai buat ibadah, lalu salah seorang karyawannya datang. Aduh, kami juga kaget, laki-laki nih bapak. Belum lama menikah, ternyata istrinya lari dengan pria lain. Ya udah. Nah, kemarin istrinya itu balik ke Manokwari dan ingin balik dengan dia. Dia bingung. Nah, ini hikmat dari dunia. Sebab semua teman baiknya melarang dia, ngapain kamu? Nah, dia terganggu karena dia sudah dengar firman bahwa dia harus mengampuni istrinya. Lalu dengan Pak Pendeta Tos kami berdoa. Pak Tos berkata, jangan dengarkan teman-temanmu, dengarkan firman Tuhan yang ada di hatimu. Bayangkan saudara, itu hikmat dunia. Wajar kalau di dunia berkata, ngapain kamu terima perempuan gitu? Sepertinya gak ada perempuan lain saja. Nah, hati-hati, itu hikmat dunia. Tapi anak-anak Tuhan gak boleh. Maka itu hati-hati kalau saudara sedang mengalami banyak masalah, jangan ketemu teman yang salah. Dalam 2 Samuel 13 ada kisah yang menyedihkan sekali. Dinasihati oleh teman, hancur hati. Anak-anak muda jaga diri. Begitu pula semua kita, hati-hati. Kita duduk di mana dengan siapa, berjalan di mana dengan siapa, hati-hati. Hikmat dunia ada di mana-mana dan kita harus tahu. Yang ketiga, dan yang bukan dari penguasa-penguasa di dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Ini siapa penguasa-penguasa ini? Iblis. Berarti ada 3 jenis hikmat. Satu, hikmat yang dari Tuhan untuk yang telah matang. Kedua, hikmat yang dari dunia. Ketiga, hikmat dari penguasa-penguasa dunia. Saudara, ini yang kita harus tahu dalam hidup kita. Maka itu dalam pergaulan perjuangan kita, jangan sampai ada pengaruh yang lain dalam hidup. Maka siapa yang mempengaruhi kita, maka disitulah kejahatan itu akan dipilih. Kalau kita dikuasai hikmat Tuhan, ketika kejahatan datang untuk membimbing kita, kita pasti akan tolak. Nggak mungkin tidak. Jadi jelas ya untuk hal ini, khususnya anak-anak muda, jaga diri kalian supaya tidak tersesat. Hati-hati. Oke, lebih baik saya tunjukkan karena banyak wajah yang ingin lihat. 2 Samuel 13. Ayo dengan cepat. Menas 2 Samuel 13. Inilah hikmat dari dunia. Inilah nasihat yang salah. Mulai ayat 1 ya, dengan cepat saya baca sampai ayat yang keempat saja. Nanti sisanya saudara baca. 2 Samuel 13. Mulai ayat yang pertama. Sesudah itu terjadilah yang berikut. Absalom bin Daud mempunyai seorang adik perempuan yang cantik namanya Tamar. Dan Amnon bin Daud jatuh cinta kepadanya. Nah, sampai di sini nggak ada yang salah. Wajar sesama anak muda jatuh cinta. Tapi salahnya mulai kalimat berikut, ayat 2. Hati Amnon sangat tergoda sehingga ia jatuh sakit karena Tamar. Nah, saya berkata ini cowok paling goblok sedunia. Jatuh cinta kok sampai sakit. Awas kamu yang goblok di sini. Awas kamu yang tertawa. Serius saya berkata, anak-anak muda kok jangan bodoh. Cinta dengan kasih itu beda. Cinta hanya boleh dipakai oleh yang sudah sah jadi suami istri, karena ada unsur seks. Kasih
itu dipakai yang masih pacaran. Catat ini baik-baik. Hanya Alkitab yang menuliskan perbedaan kasih dengan cinta. Tidak ada buku lain di dunia. Saya lanjutkan. Hati Amnon sangat tergoda sehingga ia jatuh sakit karena Tamar saudaranya itu. Sebab anak perempuan itu masih perawan. Dan menurut anggapan Amnon, mustahil untuk melakukan sesuatu terhadap dia. Memang hukum masih berlaku ketat, zaman itu berzina dihukum mati. Lah Amnon itu tahu. Nah, lihat hal berikut ayat 3. Ada apa? Amnon, nah ini celakanya, mempunyai, ayo baca, seorang sahabat. Hati-hati yang namanya sahabat. Ada sahabat baik, tapi ada yang jelek gak? Ada, hati-hati. Amnon mempunyai seorang sahabat bernama Yonadab, anak Simea, kakak Daud. Nah ini loh, baca. Yonadab ini apa? 1, 2, 3. Yonadab itu seorang yang sangat licik. Licik itu jahat, cerdik, enggak tulus. Terus ayat 4. Wajar namanya sahabat. Katanya kepada Amnon, nah ini istilah anak muda. Kalau engkau punya sahabat baik, 3 pagi berturut-turut ketemu kamu dan kamu galau, wajar nggak sahabatmu tanya, ngapain kamu galau? Wajar bukan? Nah Yonadab juga begitu. Hei anak raja, mengapa engkau demikian merana setiap pagi? Ini gobloknya itu tadi. Catat itu baik-baik. Tidakkah lebih baik engkau memberitahukannya kepadaku? Nah, kelihatannya bagus, maksudnya bagus. Sahabat menolong. Kata Amnon kepadanya, aku cinta kepada Tamar, adik perempuan Absalom saudaraku itu. Saudara, disinilah si jahat itu bekerja. Dan yang mengerikan, cara setan ini sejak ribuan tahun yang lalu masih dibuat sampai hari ini. Betul tidak? Banyak gak anak-anak muda hidupnya hancur, masa depannya rusak, kuliahnya berantakan, pekerjaannya kacau. Betul? Karena nasihat yang salah, karena hikmat dari dunia ini. Maka itu sisanya baca nanti di rumah ya anak-anak muda. Tolong gereja beritakan fakta ini. Ngeri. Akhirnya Tamar dinodai oleh Amnon. Ayat 13 ini mengerikan. Dan ini terjadi sampai hari ini. Ayat 13. Apa yang terjadi setelah perzinahan itu? Ayat 13. Oh, ayat 12 kalau. Oh, ayat 15, ayat 15 maaf. 15 maaf ya. Kemudian ini loh yang ngeri, Tuhan tolong kami Tuhan supaya mulai hari ini tidak ada lagi kebodohan dilakukan oleh anak-anak kami, anak-anak muda ini dalam nama Yesus. Kemudian timbullah apa? Kebencian, enggak cuma benci, yang sangat besar pada Amnon terhadap gadis itu. Ngeri. Bahkan lebih besar benci yang dirasanya sekarang, saya tambahkan, kepada gadis itu daripada cinta yang dirasa sebelumnya. Saudara, tidak ada buku lain di dunia yang pernah menulis. Maka itu gadis-gadis, jaga dirimu dalam nama Yesus. Menurut firman ini 100% pacaran, melakukan hubungan seks, pasti cowoknya benci dan meninggalkan. Lihat kalimat terakhir, kejam. Lalu Amnon berkata kepada gadis itu yang tadinya cintanya sampai gila begitu, bangunlah Anya. Maaf saya tanya, saudara percaya peristiwa ini masih terjadi sampai hari ini? Berapa banyak gadis-gadis hancur hidupnya karena Amnon itu dipakai setan sampai hari ini. Jaga diri kalian. Nantikan hikmat yang dari Tuhan, bukan yang dari dunia dan bukan yang dari setan. Nantikan.
yang sudah tinggal di hidup kita, firman itu bekerja dengan indah dan dengan luar biasa di hidup kita masing-masing. Tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang lain. Ayat terakhir, Mazmur 1 ayat 1. Biarlah kasih Tuhan yang sudah begitu luar biasa menyelamatkan kita, jangan kita hancurkan hanya karena nafsu yang sesaat. Setuju saya berkata ini? Kasih itu kita teruskan. Berbahagialah orang, bukan orang kaya, bukan orang ini, orang itu. Yang berbahagia menurut firman hidup itu adalah orang satu yang tidak berjalan menurut nasihat orang jahat. Orang fasik itu jahat. Dua, orang yang berbahagia adalah orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Yang ketiga, orang yang berbahagia adalah orang yang tidak duduk dalam kumpulan-kumpulan pencemooh atau pengumpulan pengangguran, perkumpulan orang-orang yang gak punya tanggung jawab. Khususnya anak-anak muda. Hari ini engkau harus memutuskan, selalu ngecek, selalu memeriksa. Engkau duduk di mana dengan siapa? Kalian berdiri di mana dengan siapa? Kalian berjalan dengan siapa di mana? Renungkan. Tidak sulit karena cuma tinggal duduk, berjalan, berdiri. Cek, selalu cek dengan siapa. Ini luar biasa. Tadi waktu pujian, salah seorang anak saya dari Amerika, tiba-tiba dia kontak saya, kok berkali-kali. Saya pikir ini berarti penting. Maka itu tadi yang di Facebook sempat terganggu. Nah, ternyata dia kirim foto kepada saya. Dia bilang, "Papa, saya lulus tes." Nah, anak ini saudara, sejak umur 3,5 tahun sudah dipisahkan dari orang tuanya. Karena bapaknya masuk penjara, mamanya nggak bisa ngurus, dan anak ini dititipkan oleh beberapa keluarga. Sampai umur 16 lebih, hampir 17 tahun baru ketemu kami tanpa sengaja. Begitu ketemu, Tuhan pulihkan dengan pertolongan Tuhan ajaib. Betul-betul itu ajaib lu kalau kami ceritain. Ternyata kami bisa ketemu dengan ayah ibunya anak ini, di mana ayah ibunya pun sudah pisah, nggak pernah ketemu sejak dia umur 3,5 tahun itu dipisahkan. Bisa bayangkan? Begitu diketemukan, terjadi pemulihan yang luar biasa. Ternyata bapaknya ada di Nabire. Hebat. Ibunya masih ada di Amerika. Dengan cara yang ajaib, akhirnya anak ini bisa ketemu bapaknya. Saya biayai bapaknya ke Jakarta ketemu anak ini sebelum anak ini berangkat kembali ke Amerika. Dan anak ini tiba di Amerika pertama kali ketemu mamanya sejak umur 3,5 tahun. Ayah. Akhirnya dia meneruskan SMA di sana, dia lulus. Nah, waktu dia lulus, dia melamar ke Angkatan Udara Amerika dan diterima. Dan tadi ini dia dapat ijazah lulus untuk perawatan, istilah dokternya pesawat-pesawat tempur Amerika. Orang Indonesia. Luar biasa. Kami juga nggak tahu kok bisa seperti ini ceritanya. Hebat sekali. Maka itu kalau firman itu sudah hidup di dalam kita, yang mustahil jadi tidak mustahil. Karena firman itu luar biasa. Maka itu ayo dalam hal ini semua kita mencari orang-orang yang hidupnya berantakan. Maka itu kisah ini saudara jadi gemar di kalangan mereka. Kok bisa sekian belas tahun gak ketemu, tiba-tiba aja bapaknya bisa ke Nabire. Ini cara Tuhan yang ajaib sekali. Padahal bapaknya waktu dipulangkan dari Amerika sudah ke Australia, sudah ke Hong Kong, sudah ke Korea, kemana kerja. Loh, kok bisa terakhir ke Nabire? Kenapa gak ke kota lain di Indonesia begitu banyak? Hanya supaya ketemu kami, lalu bisa nyambung semuanya ini. Ini kisah yang luar biasa.
Siap jadi berkat? Anak-anak muda jangan ada yang bodoh lagi. Ayo pemusik naik, Patos, jadi ayo kita nikmati Natal yang sesungguhnya untuk hidup ini jadi berkat yang luar biasa. Amin. Oh, Tuhan Yesus ajaib untuk kita semua. Inilah Tuhan kita yang luar biasa.